Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita dapat belajar lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Seperti biasa kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pagi ini Ibu akan menerangkan tentang amanah. Kemarin materinya sudah ya, tapi belum Ibu terangkan. Nah, di bawah ini ada kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu pada usia 12 tahun beliau mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad dikenal sangat jujur. Nabi Muhammad tidak licik ya dalam berdagang. Nah, ini menjadi salah satu bukti keluhur budiannya Nabi Muhammad SAW dan akhlaknya yang begitu mulia. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad kita harus meneladani perilakunya. Karena apa? Ada hadisnya kalau Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka oleh kita sebagai umatnya harus mencontoh perilaku beliau. Nah, kita sebagai anak didik, kita harus mencontohnya yaitu dengan rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah dan menjaga nama baik guru dan sekolah dengan akhlak kita yang mulia, yang baik. Jaga ucapan kita, jangan berbicara yang kasar, ya, berperilaku yang baik, yang sopan, ya. Nah, itu kita sudah meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini perintah Allah langsung dalam Al-Quran, dalam surah Al-Luqman ayat 14. Ini artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapih itu menyusuinya dalam usia 2 tahun sampai 2 tahun ya. Kita disusui oleh ibu kita. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Allah kembalimu. Ya, maka hati-hati kita terhadap orang tua kita. Ya, ada adabnya. Ya, kita tidak boleh berkata kasar. Saja tidak boleh, itu ada dalam surah Al-Isra ya. Berkata saja itu tidak boleh, apalagi berkata kasar kepada orang tua kita. Janganlah kita jadi anak yang durhaka kepada orang tua kita ya, yang telah mengandung kita, melahirkan kita, lalu menyusui kita, dan bapak kita itu dari pagi sampai malam mencari rezeki untuk kita ya. Nah, di sini menghormati orang tua secara satu sikapnya ya, contohnya yaitu patuh dan taat bila dinasihati ya. Patuh, kita tidak boleh membangkang kepada orang tua kita, terkecuali kalau orang tua kita menyuruh kepada keburukan ya. Patuh dan taat bila dinasihatinya, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Ya, kita harus belajar bersungguh-sungguh sebagai tanda kita bakti kepada orang tua kita. Karena orang tua kita ingin memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita sebagai anaknya harus memberikan yang terbaik juga untuk orang tua kita. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Ya, belajar membantu orang tua kita. Jangan kita diam saja. Ya, jangan kita itu makan,
tidur, main, tapi bantulah orang tua kita. Ya, selalu ingat untuk mendoakannya. Nah, harta yang paling berharga di dunia adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadilah kita itu harta yang paling berharga di dunia itu ya. Nah, ini doanya. Kalian sudah pada hafal ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini ada dalam surah Al-Isra doa ini ya. Kalian baca setelah selesai sholat. Angkat tangan kalian, memintalah kepada Allah ya. Doakan kedua orang tua kita. Itu sebagai tanda bakti kita terhadap orang tua kita. Nah, kita juga harus hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu juga kita harus wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Berikut adalah contoh cara menghormati dan patuhi guru. Yang pertama, saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam, Assalamualaikum, lalu bersalaman dengan mencium tangannya, memperlihatkan wajah berseri-seri. Jangan lari kalau ada ibu guru ya. Suka ada anak yang dari kejauhan, itu ibu guru, langsung lari. Ibu guru teh, kenapa itu anak itu lari ya? Itu aneh kan? Ya, jangan seperti itu ya. Nah, saat guru memberi tugas PR, hendaklah selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh, ya. Seorang guru memberikan PR itu bukan untuk gurunya, tapi untuk muridnya, untuk dirinya sendiri. Ilmu itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Guru hanya mengajarkan, tugasnya hanya mengajarkan. Selebihnya itu tergantung siswanya, perjuangannya, semangat juangnya untuk mencari ilmunya. Maka kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu, karena pahalanya sangat besar bagi anak-anak yang mencari ilmu, yang suka mencari ilmu. Itu adalah dipermudah jalan menuju surga. Itu ada hadisnya, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga ia pulang, ya. Itu akan dipermudah dalam masuk surga. Yang ketiga, saat guru menasihati, mendengarkan dengan tulus dan mentaati nasihatnya. Yang selanjutnya, saat berbicara dengan guru, berbicara yang santun. Usahakan suara kita harus lebih rendah dari suara guru kita. Tidak boleh lebih tinggi dari suara guru kita. Tidak memotong pembicaraannya. Hati-hati ya, ada adabnya. Segala sesuatu itu ada aturannya. Tidak boleh seenaknya sendiri. Selanjutnya, saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Nah, ini sering ya ibu menjumpai anak-anak seperti ini. Aduh, ibu sedang menerangkan, ini malah ngobrol. Tidak boleh ya. Itu merupakan akhlak yang jelek. Tidak boleh diikuti. Tidak berbicara sendiri hingga berisik atau gaduh ya. Itu mah harus diperiksa ya itu. Nah, untuk minggu ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.